respect dulu. Belum pernah periksa kemana aja ya. Nah, ibu masih ingat ya hari pertama, hari terakhirnya? Kalau nggak salah tanggal 20 September lah. 20 September. Ibu haidnya lancar ya bulan? Lancar. Pas 20 September itu keluarnya atau sudah bersihnya? Keluarnya Jumlah darahnya sama nggak dengan haid yang sebelumnya? sama. Atau berbeda kan takutnya pada hak tadi. Nanti jangan lupa ya kita suami dan istrinya ditanyakan juga ya. Nah, terima kasih ya Bapak ya sudah menemani ibunya datang ya. Jadi saya bisa konselingnya lebih gampang kalau ada suaminya. Nah, berarti belum merasakan gerakannya ini ya Bu ya. Nah, gimana nih dari pas tahu hamil sampai sekarang ada yang dirasakan nggak Bu? Paling ini sih suka agak lemes gitu ya, terus suka pengen suka mual gitu kalau Dari kapan mualnya? dari seminggu yang lalu. Dari seminggu yang lalu. Tapi kalau makan gimana? Masuk nggak makanan? Kadang keluar lagi tapi kadang masuk gimana makanannya. Tapi nggak setiap masuk makanan atau minum selalu dikeluarkan nggak ya? Hanya pagi hari aja. Nah, Ibu pas sudah tahu hamil masih ada obat-obatan yang dikonsumsi? Kebetulan enggak. Nah, obat-obatannya misalnya obat ketika Ibu lagi sakit gigi pergi ke warung membeli obat warung, obat jamu-jamuan misalnya dikonsumsi ada? Tidak. Tidak. Berarti sekarang ini kunjungan yang pertama ya semuanya. Nah, pas tahu Ibu hamil nih, gimana perasaan Ibu? Senang. Karena ini direncanakan ya ingin sebelumnya belum pernah berkabri. Nah, terus ada nggak kekhawatiran yang Ibu rasakan pas hamil? Khawatir nggak bisa jadi ibu yang baik. Kalau kenapa? Ya soalnya Ini hamil. Nah, tapi Bapak sama Ibu maksudnya setiap hari terus bertemu atau kerjanya di luar misalnya? Bekerja, tapi masih di kota. Nah, alhamdulillah ya Bu ya tahu baru tahun lalu menikah, kami hamil, berarti mens dulu ya, ada minum asam folat misalnya sebelum menikah atau sebelum hamil? iya. Ada ya, kalau kan banyak yang asam folat. Nah kalau pada saat kehamilan itu kan berlanjut ya sampai ke persalinan. Nah, di sana kadang ada kondisi di mana terjadi kedua kekerasan, baik itu pada kehamilan, persalinan, ada nifas. Nah, mau nggak mau kalau misalnya terjadi kedua kekerasan itu harus dilakukan rujukan untuk memutuskan misalnya tindakan rujukan atau tindakan yang lain. Siapa yang akan memutuskannya? Suami. Walaupun masih trimester pertama, tapi harus juga direncanakan ke depannya ya. Misalnya di mana akan bersalin, oleh siapa harus bersalin. Nah, dan sekarang juga harus sudah direncanakan untuk transportasinya, untuk dananya. Ditanyakan juga ibu sudah punya jaminan kesehatan, yang BPJS atau punya asuransi. Nah, kalau pas tadi kan sebelum hamil makannya normal ya Bu ya. Pas hamil ada mual muntah, tapi tadi tidak selalu ketika makan itu walaupun seperti itu tetap harus makannya harus diseimbang ya Bu ya. Kalau setiap hari Ibu makannya sama apa aja? Sama yang distribusi dia kayak misalkan kol yang direbus, terus kayak ini telur kayak gitu, terus misalkan
hanya yang dibetes yang lembek-lembek itu soalnya pas hamil posisinya berarti tadi ada mual muntah berkurang ya Bu ya? ya nggak sebanyak Tapi ada lauknya, ya lauknya nggak harus hanya ikan ayam ya Bu, ada tahu tempe, ada karbohidratnya, tadi ada terus ada sayurannya, seratnya. Nah, pas tahu ibu hamil, ibu masih bekerja atau ibu rumah tangga? Tapi sebenarnya tergambar tadi di identitas ya. Misalnya ibunya ibu rumah tangga, diam aja di rumah. diem di rumah. Nah, walaupun ibu rumah tangga tetap ditanyakan, Bu, di rumah tuh apa aja yang dikerjakan? Ya, misalnya saya nyapu ini, nah pas tahu ibu hamil gimana? Apakah ibu merasa lebih cepat capek, ya sudah rezeki atau sudah terbiasa misalnya? Oke, apa jawabannya? Ibu ini pas tahu hamil sama suami disuruh bekerja tapi misalkan bekerja di kamar sama masak di kakeknya dibantu sama ibu. aduh sorry Aku tinggalnya sama suami aja. Nah, apakah dengan orang tua? Kebetulan jauh jadi nggak ada. Nah, kalau petugas kesehatan dan lain-lain yang ditanyakan itu tadi kan direncanakan di awal ya, tapi lebih difokuskannya ketika sudah mendekati umur. Tapi harus dari sekarang ya. Apalagi kalau BPJS kan nggak bisa ya ketika pas bersalin trimester 3 langsung tindak klaim gitu biasanya. Jadi harus benar-benar 6 kali HMC baru bisa diklaim BPJS biasanya. Itu sudah ditanyakan semua. Nah, kalau misalnya tadi gerakan misalnya gerakan janin kan kebetulan ini masih trimester 1. Tadi tanyakan gerakan janin kalau trimester 2 misalnya. Kamu udah merasakan gerakan janin, udah kan gabung di situ misalnya dalam satu hari itu ada berapa kali gerakan. Oh sering tidak, nah kita ini jelasin dan sekarang itu caranya gerakan janin itu misalnya dalam 2 jam itu minimal harus ada aplikasinya dan lain-lain. Jangan sampai tadi pasiennya nanya jarang pidana, itu tanda tanya apakah bayinya masih hidup atau ya. Nah, itu sekarang saya akan melakukan pemeriksaannya mulai dari kepala, nanti akan diperiksa juga pakaian payudara ya Bu ya. Nanti pakaian atasnya akan dibuka. Saya akan lihat juga bagian perutnya untuk meraba rahimnya itu ya. Meraba kalau yang sudah dimusnahkan itu meraba bagian-bagian rahimnya. Nah, karena ini kontak awal, saya akan juga melakukan pemeriksaan pada alat kelamin ibu, ya. Nah, jadi sebelumnya ibu persiapkan dulu kalau mau buang air kecil dulu, diganti dengan bajunya diganti dengan baju pemeriksaan ya dia. Lalu setelah buang air kecil saya mau bersih dengan sabunnya dulu. Nah, sebelumnya saya siapkan dulu alatnya dan persiapkan dulu alatnya. Boleh Bapak bantu ya untuk persiapan pemeriksaan. Nah, selain pemeriksaan fisik juga kan ada dilakukan pemeriksaan laboratorium tubuh dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, itu yang menyebutkannya misalnya dekoeliminasi, gula darah, ya, HB.